이 새끼 누구야 이거? 내 첫사랑. Di awal film, diperlihatkan wanita yang terburu-buru untuk masuk ke dalam bus. Wanita ini adalah Oseon. Ia akan mengambil hasil periksa kesehatannya di rumah sakit, di mana di sana sudah ada suaminya yang terlebih dahulu sampai, yaitu Kang Jin-bong. Karena saking terburunya, Oseon salah masuk bus, yang seharusnya bus 125, ia malah masuk ke dalam bus 152. Akhirnya, ia harus turun dan memilih untuk naik taksi, seperti yang dikatakan oleh Kang Jin-bong. Namun saat Oseon mencoba mencari taksi, ia malah dibuat kagum karena ia berada tepat di depan bioskop Seoul, di mana dulunya saat Oseon dan Kang Jin-bong masih muda, mereka sering pergi nonton di sana. Oseon sempat bernostalgia sebelum akhirnya seorang pejalan kaki menabrak Oseon yang sedang asik menari. Karena Oseon tak kunjung datang, sedangkan nama antriannya sudah dipanggil, akhirnya Kang Jin-bong menemui dokter sendirian. Ia harus lebih tabah karena pada kenyataannya Oseon telah divonis menderita kanker paru stadium akhir, di mana menurut dokter waktunya hanya tinggal 2 bulan, dan itu bertepatan dengan ujian perguruan tinggi putra mereka. Oseon baru sampai di rumah sakit setelah Kang Jin-bong keluar dari ruangan dokter. Ia sempat tak percaya bahwa dirinya menderita kanker paru. Namun raut wajah dan sikap dari Kang Jin-bong membuat Oseon harus lapang dada menerima kenyataan pahit itu. Oseon hanya diam termenung menyesali kebiasaan buruknya selama ini. Kang Jin-bong memang sudah melarang Oseon untuk merokok, namun Oseon tak menggubrisnya. Bahkan saat Oseon mengalami batuk-batuk, Kang Jin-bong menyuruhnya untuk periksa ke dokter. Namun Oseon tak pernah menganggapnya serius. Seperti biasanya, Oseon menjemput putrinya, yaitu Kang Ye-jin, di sekolahannya. Saat itu Oseon melihat putrinya sedang dimarahi oleh gurunya. Oseon langsung memukul putrinya itu. Ia mengira bahwa Kang Ye-jin telah merokok, padahal Kang Ye-jin dimarahi karena rok yang ia pakai terlalu pendek. Pertengkaran anak dan ibunya ini berlanjut hingga sampai di rumah. Oseon menyebut bahwa perilaku buruk Kang Ye-jin ini dipengaruhi oleh penyanyi idola Kang Ye-jin. Namun Kang Ye-jin tidak terima atas tuduhan buruk ibunya kepada penyanyi idolanya itu. Kang Ye-jin langsung menyetel lagu begitu keras, meninggalkan ibunya mengomel sendiri di luar kamar. Di hari itu di balai kota, Kang Jin-bong tidak seperti Kang Jin-bong biasanya. Ia terlihat murung dan banyak diam. Rekan kerjanya sempat meledaknya, karena di hari itu Kang Jin-bong sama sekali tidak bertengkar dengan pengunjung. Bahkan Kang Jin-bong hanya diam saja saat ada kakek-kakek yang menyiraminya dengan beras, karena kesalahpahaman tentang laporan tunjangan atas kematian istrinya. Kang Jin-bong sama sekali tidak tahu dengan apa yang harus ia lakukan. Ia begitu bingung. Ia melampiaskan semua beban pikirannya dengan minum-minum sebelum ia pulang ke rumah. Begitu juga dengan Oseon. Ia seringkali diam termenung sampai udang yang ia goreng malah gosong. Ia menyiapkan makan malam untuk Kang Ye-jin yang masih mengunci dirinya di kamar. Dan untuk Seo-jin, anak laki-lakinya yang baru saja pulang. Malam itu, Kang Jin-bong meminta Oseon untuk tidak menceritakan sakit yang ia derita kepada anak-anak terlebih dahulu. Malam itu, Oseon tidak bisa tidur. Ia masih kepikiran dengan anak-anak yang akan ia tinggal. Sedangkan Kang Jin-bong masih bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan, ia sampai mendengkur begitu keras. Oseon hanya menghabiskan malam itu dengan merenung, beres-beres rumah, dan memandangi pakaian musim panas dan musim dingin tahun depan yang mungkin tak akan pernah ia pakai. Di pagi harinya, Kang Jin-bong marah karena Oseon memasak sup rumput laut yang seharusnya hanya disajikan setelah anak-anak mengikuti ujian. Keruwetan menjadi seorang ibu terlihat jelas di pagi itu. Ia harus mencari atau menyiapkan pakaian untuk Kang Ye-jin yang hendak pergi ke sekolah, mengingatkan Seo-jin untuk minum vitamin, mengeringkan pakaian untuk Kang Jin-bong pakai pergi bekerja, atau mengganti tisu toilet yang sudah habis. Oseon sempat berpikir bahwa ia menyiapkan banyak hal dan melakukan pekerjaan rumah untuk keluarganya, sampai ia terlihat seperti pembantu. Ia tidak dihargai selayaknya seorang istri. Bahkan di hari ulang tahunnya saja, jangankan hadiah, Kang Jin-bong tak pernah mengucapkan selamat untuknya. Padahal saat Kang Jin-bong ulang tahun, Oseon rela memasak dan membelikan kue untuknya. Oleh karena itu,
Di sisa hidupnya, Oh-seon ingin membuat hidupnya lebih berarti dengan membuat daftar yang akan ia lakukan sebelum ia mati. Dan salah satunya adalah menemui cinta pertamanya, yaitu Jungwoo. Ia meminta Kang Jingbong untuk mencari keberadaan Jungwoo. Kang Jingbong tidak menggubris permintaan dari Oh-seon. Akhirnya, Oh-seon yang kesal membeli banyak barang mahal dan juga menggugat Kang Jingbong untuk bercerai jika ia tak mau membantu Oh-seon untuk menemukan cinta pertamanya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Kang Jingbong setuju untuk mencari cinta pertama Oh-seon. Dengan begitu, Oh-seon juga mengembalikan barang mahal yang sebelumnya ia sempat beli. Oh-seon berpesan kepada Kang Ye-jin untuk rutin meminum vitamin dan jangan bertengkar dengan Seo-jin, karena untuk beberapa hari ayah dan ibunya tidak akan ada di rumah. Kang Jingbong dan Oh-seon yang tidak tahu alamat dari cinta pertama Oh-seon akhirnya pergi ke sekolah lamanya yang berada di Mukpo untuk mencari informasi tentang Jungwoo. Di perjalanan itu, mereka melewati Dongtan, tempat di mana Kang Ye-jin lahir. Dulu, saat mereka masih tinggal di Dongtan, Oh-seon punya tetangga bernama Nyonya Lee yang merawat Oh-seon selayaknya seorang ibu. Yang pada saat itu, Oh-seon tengah hamil Kang Ye-jin. Sebelum sampai ke sekolah lama Oh-seon, mereka menyempatkan mampir ke makam ayah Oh-seon, yang Oh-seon sendiri tak pernah berkunjung lagi setelah pemakaman ayahnya itu. Sesampai di SMA Mukpo, mereka baru sadar bahwa mereka berkunjung di hari Sabtu, dan sekolah di hari itu sedang tutup. Namun salah seorang guru mengizinkan mereka untuk masuk. Seorang petugas sekolah saat diminta informasi tentang Jungwoo menolak untuk memberikannya kepada Oh-seon dengan alasan undang-undang privasi. Namun Oh-seon tidak berhenti di situ. Ia mencoba menemui teman ayah Jungwoo yang bekerja sebagai fotografer. Oh-seon mendapatkan nomor ayah Jungwoo, namun itu sudah tidak aktif. Teman ayah Jungwoo itu hanya memberitahu bahwa ayah Jungwoo, yaitu Park Man-soo, bekerja di galangan kapal di sana. Kemudian ia pindah ke yang lebih besar di Busan. Berdasarkan sedikit informasi itu, Oh-seon dan Kang Jingbong meneruskan perjalanan mereka ke Busan. Sesampainya di sana, Kang Jingbong teringat dengan masa lalu mereka, di mana dulu Kang Jingbong dan Oh-seon berbulan madu di Busan. Ia mengingat kembali masa-masa indah dulu bersama Oh-seon. Ia juga ingat bahwa Oh-seon suka dengan sashimi. Ia jadi membeli beberapa sashimi, namun ia gengsi untuk mengaku bahwa ia membeli sashimi untuk Oh-seon. Di rumah, Kang Ye-jin mengingatkan Seo-jin untuk meminum vitamin karena ibu akan menghitungnya saat ia kembali pulang. Saat itu, Kang Ye-jin pergi ke konser penyanyi idolanya. Ia sempat berharap agar ibunya tidak kembali lagi, sedangkan Seo-jin menginap di studio musik untuk berlatih bersama teman-temannya. Karena hari sudah gelap, Kang Jingbong dan Oh-seon memutuskan untuk beristirahat dahulu dan melanjutkan pencarian mereka di esok hari. Saat itu, Oh-seon menyempatkan untuk menanyai kabar Seo-jin yang tanpa sepengetahuannya sedang tidak berada di rumah. Keesokannya, Oh-seon mendapatkan informasi setelah berbicara dengan anak buah dari Pak Man-soo bahwa anaknya yaitu Jungwoo bekerja sebagai penyiar di salah satu stasiun televisi di Cheongju. Karena Kang Jingbong sudah capek setelah melakukan perjalanan itu, akhirnya Oh-seon menggantikannya untuk menyetir. Mereka sempat melihat segerombolan tentara militer, membuat mereka mengingat kembali masa di mana dulu saat Kang Jingbong pergi untuk mengikuti wajib militer, sempat terjadi drama yang penuh tangis karena akan meninggalkan Oh-seon dalam waktu yang cukup lama. Seketika Oh-seon teringat bahwa Seo-jin juga akan segera mengikuti wajib militer. Sempat terjadi cekcok antara Kang Jingbong dan Oh-seon karena Oh-seon menyinggung Kang Jingbong yang mengubur cita-cita Seo-jin yang suka dengan musik. Kang Jingbong malah menyuruhnya belajar untuk masuk ke perguruan tinggi dan membakar semua lagu yang Seo-jin tulis. Kang Jingbong mengatakan bahwa anak-anak sekarang tumbuh menjadi pribadi yang lemah karena diasuh oleh Oh-seon. 당신이 얼마나 잘 키우는지 내가 두고 본다. Setelah di Cheongju, Oh-seon mendapatkan kabar bahwa Jungwoo tak lagi bekerja di sana. Pihak stasiun televisi pun tidak tahu keberadaan Jungwoo saat ini.
Namun melihat berbagai acara yang Jungwoo buat selalu bertemakan tentang pulau, Kang Jingbong menduga bahwa Jungwoo yang terobsesi pada pulau pasti sekarang tinggal di salah satu pulau itu. Barulah Hoseo ingat bahwa dulu Jungwoo pernah berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin tinggal di Pulau Bogildo. Namun pulau itu sangat jauh. Jika mereka memaksa pergi ke sana, maka esok hari Kang Jingbong tak akan bisa masuk kerja. Melihat Oseon yang memelas, akhirnya Kang Jingbong tak tega dan langsung memutarbalikkan mobilnya menuju Pulau Bogildo. Pada saat itu, tidak ada kapal yang berlayar ke Pulau Bogildo. Kemudian, mereka memutuskan untuk menginap di sekitar tempat itu. Kang Jingbong tidak habis pikir mengapa Oseon pada saat keadaannya seperti ini sangat terobsesi untuk bertemu dengan Jungwoo. Kang Jingbong merasa bahwa sikapnya kepada Oseon selama ini tidaklah baik, sehingga Oseon sama sekali tidak merasa akan kehilangannya. Namun Oseon mengatakan bahwa ia hanya merasa bersalah kepada Jungwoo karena dahulu ia menjauh dari Jungwoo dan tak mau menerima surat pemberiannya. Hal itu karena Kim Hyun Jung, yaitu sahabat Oseon, mengatakan kepadanya bahwa Jungwoo adalah seorang playboy. Itu terbukti karena Jungwoo telah memacari gadis tercantik di kelas 12, yaitu Eunju, yang kemudian oleh Jungwoo dicampakkan karena ia telah menemukan wanita lain. Namun suatu hari, Oseon sempat bertemu dengan Eunju, tapi sayangnya Eunju sama sekali tidak mengenal Jungwoo. Oseon akhirnya sadar bahwa itu hanya akal-akalan Hyun Jung, karena ia cemburu ketika melihat Oseon dan Jungwoo bersama. Dengan begitu, Oseon mengatakan kepada Hyun Jung bahwa mereka kini bukanlah teman lagi. Oseon sempat mencari keberadaan Jungwoo, tapi ia sudah pergi dan pindah sejak 2 minggu lalu. Sejak saat itu, Oseon tak pernah bertemu lagi dengan Jungwoo. Sampai saat ia berumur 20 tahun, Oseon bertemu dengan Kang Jingbong tatkala ia sedang mencari buku, dan pada saat itu Kang Jingbong melakukan aksi demo dan dikejar oleh para petugas. Kang Jingbong awalnya mengira bahwa Oseon juga bagian dari para pendemo, sehingga Kang Jingbong sempat menggendongnya. Oseon mengatakan ia datang tidak untuk ikut aksi demo, melainkan untuk membeli buku. Namun saat para petugas mendekati mereka, Oseon menampar Kang Jingbong, berpura-pura sebagai sepasang kekasih yang sedang bertengkar, dan cara itu membuat para petugas pergi dan tak jadi menangkap mereka. Sejak pertemuan itulah, mereka semakin dekat dan saling mengenal. Konser penyanyi idola Kang Ye-jin berjalan begitu meriah, sampai akhirnya penyanyi itu mengumumkan kepada publik tentang pacarnya selama ini. Hal itu membuat Kang Ye-jin patah hati. Tanpa disangka, kakak Kang Ye-jin, yaitu Seo-jin, juga tampil di panggung itu. Namun tak berselang lama, Seo-jin jatuh pingsan. Ia dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, diketahui bahwa hal itu karena Seo-jin meminum obat kanker. Seo-jin memang meminum obat sebelum konser, namun ia tidak tahu bahwa yang ia minum adalah obat kanker. Pada malam itu, Seo-jin langsung menelpon ibunya. Oseon mengira bahwa Seo-jin menelpon karena Kang Ye-jin telah membuat ulah dan mengganggunya. Namun bukan itu yang Seo-jin ingin sampaikan. Ia hanya merasa bahwa dunia sempat terasa gelap saat ia mengetahui bahwa obat kanker yang ia minum adalah obat milik ibunya. Saat itu, Kang Ye-jin juga tidak bisa menahan tangis ketika perasaan sesal itu sudah sampai di tenggorokannya. Keesokannya, Oseon melanjutkan perjalanannya lagi menuju Pulau Bogildo. Tapi kali ini, ia tampak lemas dan tak lagi bersemangat. Namun apalah daya, ia sudah berjalan sejauh itu. Oseon harus secepatnya menyelesaikan. Kemudian, mereka menemukan rumah Jungwoo. Di sana mereka disambut oleh seorang wanita. Kang Jingbong sempat mengira bahwa wanita itu adalah istri Jungwoo. Namun nyatanya, dia adalah adik perempuan Jungwoo. Saat Oseon mengatakan bahwa ia dari klub penyiaran SMA Mokpo, adik Jungwoo langsung mengenali dan menyuruh mereka masuk. Adik Jungwoo mengatakan bahwa kakaknya sudah meninggal. Setelah berhenti bekerja dari stasiun televisi dan pindah ke pulau itu, suatu hari kapal nelayannya tenggelam dan Jungwoo tak terselamatkan. Adik almarhum Jungwoo juga mengatakan kepada Oseon bahwa Jungwoo sangat merindukannya. Saat masih hidup, Jungwoo berusaha begitu keras untuk menemui Oseon,
tapi Jungwoo tak pernah berhasil. Adik Jungwoo itu juga bercerita bahwa setelah ditolak oleh Oh Seon, Jungwoo tak pernah lagi berkencan dengan wanita manapun. Bahkan Jungwoo masih menyimpan foto bersamanya dan surat yang ia tulis untuk Oh Seon. Adik Jungwoo mengambil foto dan surat milik kakaknya yang ia simpan itu. Saat Oh Seon membukanya, ia melihat foto Jungwoo berdua dengan Hyun Jung. Oh Seon kemudian membaca surat itu. Ternyata Jungwoo selama ini mencintai Hyun Jung, yaitu teman Oh Seon. Kang Jingbong tertawa mengetahui kebenaran itu, bahwa Oh Seon selama ini sudah salah paham. Ia mengira bahwa Jungwoo jatuh cinta kepadanya. Sudah 10 tahun lamanya, Jungwoo menaruh perasaan kepada Hyun Jung, namun ia tak pernah berani untuk mengungkapkannya. Saat Jungwoo menyatakan perasaannya kepada Hyun Jung langsung menolaknya. Ia takut hal itu akan melukai Oh Seon. Itu alasan mengapa Hyun Jung mengarang cerita kepada Oh Seon bahwa Jungwoo adalah seorang pria yang playboy. Karena Hyun Jung tak mau jika Oh Seon tahu bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenyataan itu mungkin membuat Kang Jingbong merasa sangat senang. Dan bagi Oh Seon, itu mungkin adalah hal yang paling memalukan. Yang ia kira sebagai cinta pertamanya, ternyata jatuh cinta kepada temannya sendiri. Kedatangan Oh Seon sejauh itu kini menjadi tak berarti. Kang Jingbong memang tak pernah bertanya tentang keadaan Oh Seon, karena ia sendiri sedang tidak baik-baik saja. Kang Jingbong mungkin tak pernah bertanya tentang apa yang dirasakan oleh Oh Seon, sebab Kang Jingbong sendiri takut dengan kenyataan yang harus ia terima. Atau mungkin Kang Jingbong tak pernah bertanya tentang apa yang bisa ia lakukan untuk Oh Seon. Tentu hal itu karena Kang Jingbong tak bisa bertanya tentang apa yang ia bisa lakukan untuk Oh Seon. Bukan berarti Kang Jingbong tak lagi peduli dan tak cinta kepada Oh Seon. Hanya saja mungkin ia tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya dengan tindakan, atau bahkan ia terlalu gengsi untuk mengutarakan dengan ucapan. Tapi yang pasti, cinta Kang Jingbong masih seperti dulu. Seperti saat Oh Seon yang mencoba menjauhi Kang Jingbong, karena ayah Kang Jingbong meminta agar Oh Seon putus dengan anaknya. Kala itu, Kang Jingbong hanya bisa menangis sejadi-jadinya, sampai mengancam untuk tidak pergi wajib militer. Sebelum kembali pulang, Oh Seon mampir ke tempat teman ayah Jungwoo untuk berfoto sebagai foto di hari pemakamannya nanti. Kang Jingbong yang kembali bekerja dikejutkan dengan kabar bahwa kakek-kakek yang melemparinya dengan beras beberapa waktu lalu kini sudah mengajukan surat kematian istrinya untuk mendapatkan tunjangan dan pensiunan atas nama istrinya. Setelah itu, Kang Jingbong mengadakan pesta untuk Oh Seon sebagai hadiah, karena Kang Jingbong dan Oh Seon tak pernah mengadakan pesta meski di hari penting bagi mereka. Kang Jingbong juga berhasil menemukan Hyun Jung yang tinggal di Amerika lewat radio. Ia juga mengundang seluruh teman SMA Oh Seon, rekan kerja Kang Jingbong, dan yang Oh Seon anggap seperti ibunya sendiri, yaitu Nyonya Lee. Pada malam itu, Kang Jingbong memberi beberapa kata sambutan untuk berterima kasih dan menyapa para tamu undangan. Ia juga membaca surat yang ia siapkan sebelumnya. Kang Jingbong mengucapkan permintaan maafnya karena sudah membuat kehidupan Oh Seon menjadi sulit setelah menikah dengannya. Dan ia juga berterima kasih kepada Oh Seon karena sudah mau hidup bersama Kang Jingbong. Oh Seon tentu terharu mendengar hal itu. Dan setelah Kang Jingbong, Oh Seon yang berganti memberi sambutan. Oh Seon mengatakan bahwa ia sempat membuat 10 daftar hal yang ia akan lakukan sebelum ia mati. Dan syukurnya ia bisa merealisasikan seluruhnya. Namun yang paling membuat ia bahagia adalah menyadari bahwa ia sangat dicintai. Oh Seon juga menyampaikan untuk siapa saja agar menanyai kabar Kang Ye-jin atau Seo-jin tatkala bertemu mereka, atau mengingatkan Kang Ye-jin dan Seo-jin ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, ia mengatakan kepada Kang Jingbong bahwa pada akhirnya dialah cinta pertama Oh Seon. Ia juga berpesan agar Kang Jingbong untuk mencari penggantinya, karena Kang Jingbong tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tak terasa, seluruh tamu undangan pun dibuatnya ikut turut bersedih. Akhirnya, Oh Seon mengajak seluruh tamu yang hadir untuk menikmati pestanya dengan dansa bersama.
Pesta itu akan menjadi pesta yang paling mengesankan bagi Oseon dan takkan terlupakan bagi Kang Jingbong. Ia harus kuat setelah kepergian Oseon. Ia harus tetap melanjutkan hidupnya. Sampai waktu itu datang, Kang Jingbong melakukan sama persis seperti keruwetan yang biasa Oseon kerjakan. Menyiapkan baju untuk Kang Yejin pergi sekolah, mengingatkan Seojin untuk minum vitamin, dan mengganti tisu toilet yang sudah habis. Mungkin pekerjaan itu membuat Kang Jingbong lelah, namun satu hal yang ia yakini, bahwa ia harus tetap melanjutkan hidup seperti pesan Oseon kepadanya. Hargai seseorang yang masih bersamamu, tunjukkan segala bentuk kepedulian. Jangan biarkan ego menahan dan menjaga semuanya. Biarkan seseorang yang bersamamu tahu tentang perasaanmu, sebelum akhirnya kau tak punya kesempatan untuk menunjukkannya lagi. Dan jika semua tidak seperti biasa, kau harus terbiasa dengan semuanya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menunggu konten-konten dari kesempatan kedua. Saya akhiri dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.